Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu ya dari UIN Bandung ya, Bu Eva Nur Aisyah ya. Pada kesempatan hari ini akan mengasih ilmunya ya untuk gimana sih membuat augmented reality ya AR itu ya untuk ke depan bisa kalian gunakan untuk membuat skripsi ya. Jadi di kimia itu AR itu masih sedikit ya yang menggunakan untuk judul skripsi ya. Jadi ini jadi peluang untuk kalian ya, baik yang semester 3 maupun semester 5 untuk mulai mempelajari pelan-pelan ya program tersebut, sehingga pas nanti semester 6 atau semester 7 programnya udah jadi ya, akhirnya skripsinya bisa ya. Jadi harapannya dari mata kuliah ini ya, atau dari ilmu yang disampaikan oleh Bu Eva ya, itu bisa bermanfaat untuk skripsi mahasiswa. Untuk waktu kami persilakan kepada Bu Eva ya, tutorialnya silakan. Mungkin dijadiin ini ya, dijadiin co-host ya untuk Bu Eva ya. Minta tolong ya. Bu Eva Nur ya. Baik, Pak. Oke. Jadi ini sebenarnya mata kuliah bahan ajar Bu Eva. Mata kuliah bahan ajar yang memang saya isi dari bukan cuma dari saya, dari ada kakak kelas ya yang udah lulus alumni, ada juga yang lain itu untuk mengisi mata kuliah ini biar memang lebih bermanfaat sih itu. Jadi desainnya seperti itu. Nah, makanya kami minta tolong karena dulu pernah Bu Eva ke UIN Jogja dan tahu penelitiannya apa ya, dan belajarnya ternyata otodidak, makanya harapannya mungkin bisa mahasiswa juga bisa membuat seperti itu dengan otodidak ya. Tapi kalau dikerjain orang lain juga udah angkat tangan ya, karena memang kita masih minim untuk ilmu itu. Mungkin ya silakan Bu Eva bisa dimulai. Suaranya masih mute kayaknya. Belum ada suaranya. Mungkin mungkin keluar dulu baru masuk lagi, mungkin solusi. Sudah terdengar, Pak? Oh, udah. Oke, udah. Silakan. Sudah terdengar? Ya, sudah. Iya, baik Pak. Mohon maaf tadi kayaknya belum ke klik mic-nya. Baik, terima kasih kepada Pak Agus atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mungkin lebih kita saling berbagi saja di sini untuk sharing saja mengenai media augmented reality, karena saya sendiri belum terlalu expert gitu untuk pembuatan augmented reality sendiri, tapi saya merasa senang ketika alhamdulillah diberi kesempatan oleh Pak Agus beberapa bulan yang lalu untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Mungkin dimulai dari perkenalkan, nama saya Eva Nur Aisyah. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai media augmented reality atau sering kita sebut AR pada pembelajaran kimia. Nah, untuk
saya sendiri, saya alhamdulillah telah menempuh studi S1 di Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada dari tahun 2015 sampai 2019. Dan alhamdulillah sekarang menjadi mahasiswa S2 Kimia Anorganik Universitas Pajajaran pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan juga saya bekerja di jurnal televisinya sebagai editor dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan menjabat sebagai staf laboratorium Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, barangkali dari teman-teman yang nanti membutuhkan atau misalnya ingin sharing lebih lanjut, boleh dicatat berikut nomor WhatsApp saya, berikut alamat Instagram saya, dan berikut alamat email saya. Baik, mungkin sedikit tadi penjelasan mengenai biodata saya. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke augmented reality itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu mengenai aplikasi atau misalnya dulu sempat viral itu tentang Pokemon Go. Di sini teman-teman sudah pada tahu Pokemon Go? Boleh bisa di on mic saja. Ada yang tahu Pokemon Go tidak? Ya, kita main semua. Nah, seperti itu. Pokemon Go itu istilahnya kalau misalnya sebagai gambaran awal itu AR itu aplikasi yang mungkin yang viral itu adalah Pokemon Go jika di dunia game seperti itu. Nah, kurang lebih jadi augmented reality itu sendiri adalah penggabungan antara dunia nyata dan dunia virtual. Nah, dunia nyatanya kan misalnya kita ambil contoh Pokemon Go tersebut, kita itu misalnya berjalan-jalan tetapi menggunakan handphone dan mengarahkan kameranya ke jalan, tetapi dalam satu sudut misalnya kita menemukan suatu Pokemon seperti itu. Nah, itu virtualnya, sisi virtualnya. Jadi menggabungkan antara AR itu menggabungkan antara dunia nyata atau lingkungan melalui kamera yang ada di handphone kita dengan dunia virtual yang aplikasi yang terinstall di handphonenya seperti itu. Nah, pengguna AR ini dapat berinteraksi dengan objek virtualnya yang ditampilkan secara nyata dengan pemandangan sekitarnya, seperti pemandangan lingkungan atau misalnya yang lainnya seperti itu. Nah, tetapi perlu ditekankan juga bahwa AR ini tidak sepenuhnya menggantikan kenyataan. Jadi AR ini hanya melengkapi kenyataan seperti itu. Seperti contoh di samping gambar yang dapat teman-teman lihat, di sini ada tampilan suatu molekul. Nah, di sini ada molekul SF6. Di sini tuh saya menyorotkan kamera ke lingkungan misal seperti itu. Dan lalu muncullah objek itu, tetapi objek itu bukan dari kenyataan, tetapi suatu objek virtual yang bisa kita gabungkan dengan kamera atau kenyataan yang ada di dunia nyata seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya teman-teman juga di dalam dunia augmented reality ini mungkin akan mengenal istilah marker. Untuk marker itu sendiri jadi adalah pola yang dibuat dalam bentuk gambar yang dikenali oleh kamera. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah marker yang pernah saya buat. Mungkin terlihat simpel, namun jadi untuk marker itu sendiri semakin sulit polanya itu adalah tingkat pendeteksiannya itu semakin tinggi seperti itu. Jadi semakin sulit polanya itu semakin bagus seperti itu. Ini kurang lebih mungkin ini tidak terlalu sulit, tapi masih bisa dijadikan marker seperti itu. Dan untuk marker itu sendiri biasanya bergambarkan hitam putih persegi dengan batas hitam yang tebal dengan latar belakang putih seperti itu. Sebenarnya untuk marker juga bisa dari mungkin istilahnya kalau misalnya lebih rumit itu seperti barcode, namun hanya di istilah di AR itu istilahnya dalam marker seperti itu. Nah, bisa saja untuk marker sebenarnya menggunakan foto kita sendiri atau foto kita pribadi seperti itu sebagai acuannya. Tetapi kita lihat di gambar sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada marker. Nah, ini marker ini yang tadi yang sudah saya buat.
polanya di sini itu disorotkan dari kamera ke marker tersebut, lalu gambar ini tidak akan muncul tanpa marker seperti itu. Augmented reality yang menggunakan marker itu akan muncul gambar 3 dimensinya ketika kita menyorotkan ke marker tersebut seperti itu. Nah, di sini markernya terlihat hitam putih dan rata-rata mungkin untuk marker itu hitam putih, tetapi kita bisa menggunakan foto kita sendiri, namun tidak disarankan karena mungkin seperti ekspresi manusia itu berubah-ubah dan belum tentu bisa menghasilkan gambar yang sudah kita pola sebelumnya seperti itu. Nah, tadi mungkin penjelasan untuk marker. Nah, adapun kita masuk ke dalam augmented reality dalam pembelajaran kimia itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya untuk AR ini adalah memfasilitasi realitas tambahannya seperti itu. Jadi penggunanya tetap ada di dunia nyata, tapi bisa mengendalikan benda virtual atau yang ada di handphone seperti itu. Lalu menggunakan perangkat seperti smartphone. Nah, untuk AR ini juga adalah salah satu bentuk visual interaktif yang dapat mengakomodasikan karakteristik pembelajaran kimia yang membutuhkan penyajian 3 level representasi. Nah, mungkin di sini AR itu lebih difokuskan pada ke level submikroskopik yang tidak bisa terlihat. Contohnya tadi seperti bentuk molekul. Jika misalnya kita gambarkan, kelak misalnya kita menjadi seorang guru, menggambarkan molekul 3 dimensi, terus mana sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, mungkin kita agak menunjuk ke board atau PowerPoint itu agak sulit. Video pun diputarnya ya secara 2 dimensi seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan AR itu kita bisa memutarnya gitu agar terlihat dan kita bisa menggerakkannya melalui touch screen gitu, bergerak langsung seperti itu. Jadi lebih ke sarana interaktif. Dan tidak lupa saya sebelumnya pada tugas akhir ketika S1 memilih AR ini karena ingin menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, tidak membuat siswa itu pertama tidak takut kepada gurunya, yang kedua ingin kita itu sebagai guru masuk ke dalam kehidupan atau ranah siswa seperti itu. Sepertinya kalau misalnya siswa kan ingin pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Nah, dan tidak dipungkiri kalau misalnya sekarang itu setiap siswa itu memiliki smartphone seperti itu. Nah, hal ini yang dimanfaatkan, yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran yang tidak menjenuhkan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan aplikasi augmented reality. Nah, untuk penggunaannya sebenarnya untuk tadi yang sudah dikatakan adalah pembelajarannya itu mengadopsi strategi pembelajaran interaktif yang berpusat pada aktivitas siswa. Jika AR ini kalau misalnya seandainya metode media pembelajaran yang sebelumnya itu seperti PowerPoint, mungkin itu lebih terpusat, bisa saja antara berpusat kepada gurunya atau berpusat kepada siswa seperti itu, tapi mungkin tidak interaktif seperti itu. Nah, AR ini adalah berpusat kepada siswa karena siswa itu menggunakan smartphone-nya dan bisa berinteraksi dengan AR tersebut, tapi tak lepas dari bimbingan dari guru untuk mengarahkan aplikasi dan anak-anak tersebut. Lalu dari sana juga siswa itu diberi keleluasaan mengeksplorasi fitur-fitur dalam AR melalui diskusi dan kolaborasi. Nah, selain itu juga siswa itu diskusinya di sebelah mana. Kalau AR, kita kan misalnya mahasiswa pendidikan kimia nih, ada pendidikannya dan pembelajarannya seperti itu. AR kan mungkin kalau misalnya orang yang dari bagian teknologi atau misalnya yang paham teknologi kan AR itu bagian dari teknologi. Lalu mana pembelajarannya? Kita bisa selipkan di sini menggunakan LK atau lembar kerja seperti itu.
Jadi di dalam air tersebut juga kita sisipkan misalnya 1 LK agar siswa-siswa itu tetap bisa melakukan pembelajaran, yaitu dengan mengisi LK tersebut. Nah, lalu tidak lupa juga di sana ada kita cantumkan juga pertanyaan-pertanyaan dalam aplikasi tersebut. Jadi tidak hanya bermain saja, kita juga bisa mengasah keterampilan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, untuk berapa ragam bentuk AR, nah augmented reality ini tidak semua materi bisa digunakan menggunakan AR ini. Hanya materi-materi tertentu saja. Misalnya di sini ada struktur kristal, geometri molekul, ikatan kimia, dan viralitas. Dan bisa juga untuk mengatasi keterbatasan alat seperti itu. Jika misalnya dan bahan eksperimen, kita bisa menggunakan lab virtual dari AR ini. Seperti contohnya yang telah dilakukan, bisa ada self photo dan titrasi asam basa. Lalu yang selanjutnya penyediaan bahan ajar dengan visual interaktif e-book atau e-book AR seperti itu. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan AR ini ketika misalnya ada, kalau kita membeli coklat, ada yang di sana itu ada kartu AR. Nah, kartu AR itu dengan kita bisa menggunakan kartu tersebut dengan mendownload aplikasi di Play Store misalnya. Nanti bisa digunakan dan ketika aplikasi kita download itu bisa mengarahkan ke kartu tersebut dan menampilkan objek yang ada di kartu tersebut. Nah, mungkin ada juga beberapa riset yang telah dilakukan mengenai AR ini. Ada pada hibridisasi untuk materi-materi yang telah dilakukan oleh kakak tingkat saya dan oleh saya sendiri bersama pembimbing saya yaitu Pak Ferli dan Ibu Ida. Lalu ada konformasi alkana dan sikloalkana seperti itu. Di sini kan mungkin lebih cenderung itu materi anorganik, tapi di sini juga pernah dilakukan oleh kakak tingkat saya yaitu tentang konformasi alkana dan sikloalkana seperti itu. Lalu nah berikut untuk rujukan jurnalnya bisa teman-teman akses, yaitu hal mengenai konformasi alkana dan sikloalkana. Nah, hal ini menggambarkan konsep konformasi tersebut. Dan yang selanjutnya tentang konsep hibridisasi, ini dari hasil skripsi saya, alhamdulillah telah menghasilkan beberapa karya tulis sebagai berikut, dan juga ada juga bersama pembimbing saya sudah alhamdulillah sudah menerbitkan buku yang berjudul Augmented Chemistry. Itu memahami kimia melalui teknologi augmented reality. Di sini ada kumpulan-kumpulan augmented reality pada pembelajaran kimia. Berikut juga dengan hak ciptanya. Lalu sudah juga di publish di book chapter di publisher Springer seperti itu. Nah, mungkin sekarang lebih ke tahapan pembuatannya karena di sini mungkin alhamdulillah saya kemarin ketika S1 itu mungkin lebih ke ngulik sendiri seperti itu. Nah, karena jadi hanya dasar-dasarnya saja, di sini saya akan berbagi beberapa tahapan dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama itu aplikasi yang wajib kita punya adalah Office Word Now. Otomatis teman-teman pasti sudah mempunyai aplikasi ini dan ini aplikasi wajib yang harus dipunyai mahasiswa ya. Nah, di sini tidak sembarangan kita untuk membuat AR seperti itu. Apalagi di sini akan diaplikasikan kepada pembelajaran. Untuk AR itu sendiri kita harus membuat analisis indikator atau analisis konsep materi tersebut. Apakah konsepnya itu biasanya untuk AR itu seperti contohnya ikatan kimia itu konsepnya itu abstrak atau sulit untuk dijelaskan seperti itu. Nah, dengan konsep tersebut atau dengan analisis konsep di sini, nanti kita akan tahu apa saja yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita juga harus menggunakan atau membuat flowchart. Flowchart ini jadi seperti diagram alur bagaimana nanti kita menggunakan aplikasinya dari mulai kita
start, terus langsung kita dari start itu ada menu apa saja. Misalnya hanya ada menu home. Ketika sudah masuk menu home, ada menu apa saja. Ada menu petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, mulai, profil penyusun, pertanyaan, dan ada menu keluar. Nah, menu-menu berikut ini adalah wajib kita buat sebelum kita membuat aplikasi yang nyatanya. Karena ini sebagai gambaran. Jadi ketika kita sudah membuat gambaran seperti ini, nanti kita tinggal melakukannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu storyboard. Nah, untuk storyboard ini adalah seperti deskripsi tampilannya seperti itu. Kalau tadi flowchart itu alurnya, bagaimana kita mengeklik kemana. Nah, ini seperti kalau misalnya storyboard ini adalah penjelasan untuk pembuatan produk medianya seperti itu. Jadi tampilannya untuk ketika kita mengeklik start itu tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti yang ada misalnya di gambar yang terlihat oleh teman-teman. Jadi judul itu nanti di judul akan kita buat apa. Judulnya ini adalah misalnya pembentukan ikatan kovalen berdasarkan teori ikatan valensi seperti itu. Lalu ketika di petunjuk penggunaan isinya apa seperti itu. Isinya adalah informasi cara menggunakan media. Ketika kita klik mulai itu apa, berisi menu orbital dan hibridisasi. Di sini saya membuat dari satu aplikasi itu ada 40 tampilan dari storyboard ini seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengklik petunjuk penggunaan, nanti ada menu petunjuk penggunaan yang digunakan dalam storyboard tersebut. Nah, tak lupa juga kita harus membuat dari konsep materinya dengan membuat peta konsep. Nah, dari peta konsep di sini nanti kita akan tahu menu-menu apa saja yang akan kita buat. Misalnya kita berfokus kepada ikatan kovalen dan teori ikatan valensi. Berarti nanti akan ada misalnya ada orbital atom. Ada orbital atomnya, ada orbital S, P, orbital D, dan orbital F seperti itu. Sehingga nanti akan digambarkan pada gambar seperti yang di bawah. Adapun di sini saya menggunakan PowerPoint sebagai animasinya. Nanti mungkin saya akan tayangkan video mengenai AR yang telah dibuat. Lalu teman-teman juga bisa mendownload aplikasi Blender atau Gmol sebagai pembuat media 3 dimensinya seperti itu. Nah, ada juga CorelDRAW di sini. Mungkin ini CorelDRAW lumayan agak berat karena dan mungkin memerlukan license. Jadi tapi di sini kita bisa membuat pertama marker, tampilan menu-menunya. Nah, untuk tampilan menu sepertinya ini tampilan menu di handphone, padahal ketika kita membuat di CorelDRAW itu kita harus membuat satu-satu seperti background-nya, menu-menu petunjuk penggunaan itu satu per satu agar kita bisa masukkan ke aplikasi selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin yang lainnya itu kita bisa menggunakan Canva atau sekarang itu bisa diakses tanpa diinstal. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu. Jadi Canva itu website yang gratis, kita bisa membuat desain di sana seperti itu. Nanti saya juga akan coba tunjukkan. Lalu nanti teman-teman memerlukan aplikasi Unity 3D. Nah, ini lumayan aplikasi yang lumayan agak berat dan menggabungkan aplikasi ini menggabungkan seluruh komponen sampai terbentuk aplikasi berbasis Android seperti itu. Insya Allah kita juga akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya akan mempraktekkan sebagian hari ini dan sebagian lagi minggu depan bagaimana cara kerjanya ketika kita menggabungkan seluruh animasi atau bentuk molekul seperti itu. Nah, untuk nanti saya akan coba menayangkan. Di sini mungkin sedikit penjelasan kepada teman-teman bagi yang sudah tertarik. Mungkin sebelumnya saya akan menayangkan videonya terlebih dahulu untuk lebih mengetahui mengenai AR. Saya izin stop share di komputernya.
Berikut untuk tampilan AR yang saya gunakan. Nah, di sini ada menu-menu yang orbital, seperti orbital S. Nah, cara kerjanya seperti berikut, bisa diperhatikan oleh teman-teman. Jadi kita mempunyai marker, lalu ketika kita sorotkan kamera itu ada satu objek dari marker tersebut. Nah, misalnya sekarang ke orbital P. Dan teman-teman itu ini langsung bisa dari kamera untuk zoom in, zoom out, dan bisa memutarnya seperti itu. Bisa diputar lewat marker seperti itu. Masih banyak menu yang lainnya. Bisa teman-teman klik. Nah, mungkin karena di sini menggunakan konsep hibridisasi, jadi ada beberapa penjelasan sebelum. Jadi saya menggabungkan di sini adalah AR dengan animasi seperti itu. Karena hanya AR saja itu tidak bisa menggambarkan secara detail mengenai proses hibridisasinya seperti itu. Jadi di sini ada animasi. Setelah ada animasi, nanti kita bisa mengklik tombol orbital di sini sebagai gambarannya. Nah, berikut untuk tampilannya. Nah, mungkin yang lebih ditekankan di sini adalah kita juga bisa membuat suatu molekul yang mungkin di sana terdapat atom yang misalnya tidak terlihat, yang sulit terlihat, dan ketika misalnya kita membuat media ini bisa memperlihatkan ikatan antar atom Be dan Cl di sini seperti itu, secara dengan membuat atom Be tersebut transparan seperti itu. Jadi ada ikatan, menunjukkan adanya ikatan seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk gambar yang lainnya. Ini untuk ikatan V-nya saya menggambarkan seperti ini. Jadi untuk mungkin ketika saya sendiri ketika melihat di buku gitu antara ikatan V dan sigma apa bedanya, seperti apa perbedaan antara ikatan V dan sigma seperti itu. Nah, ketika mencoba menafsirkan dalam sebuah media pembelajaran, terbentuklah penggambaran seperti ini, meskipun mungkin tidak sempurna, tetapi sedikit menunjukkan gambar 3 dimensi kepada siswa seperti itu. Nah, ini untuk bentuk molekul rangkap. Nah, di akhir tidak lupa ini yang membuat mungkin pembelajaran lebih kolaboratif, atau jadi anak itu atau siswa itu nanti disarankan untuk berdiskusi. Kita berikan suatu pertanyaan di modul atau di aplikasi AR tersebut seperti itu. Seperti ini, atau mesti kita tampilkan suatu modelnya. Lalu kita beri pertanyaan di atasnya, jelaskan bagaimana proses hibridisasinya yang terjadi pada molekul di sini, dijawabnya nanti di LK-nya seperti itu. Baik. Mungkin seperti itu untuk tadi tampilan AR-nya. Nanti sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Boleh, silahkan. Ya, Mbak. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Boleh? Tanya. Boleh. Oke. Ini kan AR, Mbak, tapi aku baru yang pertama sekali dengar.
ini kita nanti buat aplikasi AR-nya atau kita cuma untuk barcode, dalam barcode itu sendiri kita kasih informasi, isi informasi. Itu gimana nanti, Mbak? Atau dua-duanya nanti, Mbak? Iya, baik. Di sini ada siapa? Sendika ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik. Nah, di sini kita, jadi apakah nanti kita hanya buat airnya atau misalnya kita membuat aplikasinya? Kita membuat semuanya dari AR, dari markernya, aplikasinya, AR itu yang tadi saya tunjukkan itu jadi dari marker yang kita buat di CorelDRAW, nanti kita include-kan ke Unity. Nanti juga kita menggunakan website sebagai penggabungannya seperti itu. Nah, mungkin sekarang teman-teman kita coba, jadi untuk pembuatannya itu pasti kita harus membuat aplikasinya tersebut seperti sampai jadi suatu aplikasi seperti itu. Baik, mungkin saya akan menunjukkan beberapa aplikasi. Mungkin yang pertama ada, Sendika tadi sudah terjawab belum? Ya, berarti kita buat dua-duanya kan, Mbak, berarti? Iya, betul. Buat markernya sama buat aplikasinya seperti itu. Oh, jadi yang di Unity itu kayak perantara, Mbak. Yang Ya. dia itu kayak storage-nya. Yang aplikasi kita Ya. sebagai scanning, yang apa itu barcode kita tadi itu sebagai penyimpan data. Unity nyambung kan? Ya, jadi semuanya, jadi Unity itu adalah tempat menggabungkan semuanya seperti itu. Coba saya tampilkan nanti. Di sini ada tampilan Unity-nya, semoga bisa dibuka. Sudah terlihat? Oke, ini udah. Nah, ini adalah tampilan Unity yang kurang lebih nanti kita akan mencoba buat AR di sini. Untuk Unity di sini, jadi adalah penggabungan ketika kita sudah membuat marker, lalu kita, terus objeknya kita masukkan semuanya ke sini, sehingga nanti akan di-build di sini atau dibuat aplikasi di sini. Nah, nanti ekspornya itu atau hasil luarannya, produknya itu adalah suatu aplikasi Android seperti itu di sini. Nah, itu fungsi dari Unity-nya. Jadi menggabungkan semua fungsi yang sudah kita buat seperti itu. Gimana, Sandy? Berarti kerja kita semuanya di Unity, Mbak. Buat aplikasi. Barcode-nya aja kita buat di CorelDRAW berarti. Ya, barcode-nya buat di CorelDRAW. Nah, nanti juga bagaimana, kenapa sih mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, gimana caranya kok bisa si barcode itu ketika kita tampilkan kamera muncul beda-beda padahal hanya satu barcode. Nah, nanti kita juga akan masuk ke websitenya Vuforia namanya seperti itu. Jadi nanti bisa dihubungkan, kita mengambil kode dari sana, barcode-nya kita upload, lalu kita ngambil kode. Nah, nanti dimasukkan kodenya ke sini untuk digabungkan sehingga nanti muncul yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin sekarang untuk penjelasannya terlebih dahulu nanti kita coba praktekkan seperti itu, Sendika. Alright, Mbak. Oke, siap. Sudah. Ada pertanyaan yang lainnya sebelumnya? Oh iya, Mbak, izin bertanya boleh? Baik, boleh. Untuk barcode-nya itu kan cuma satu ya, tetapi bisa berbeda-beda gambarnya. Ya. Atau hanya satu atau bisa banyak barcode-nya, Mbak? Nah, untuk barcode itu sendiri, ini siapa? Muhammad Zaim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk barcode sendiri itu, jadi, nah yang lama itu, versi yang lama itu adalah ketika kita satu kamera menyorot satu barcode, satu gambar, satu barcode, satu gambar. Nah, saya mencoba keterbaruan dalam skripsi saya itu adalah membuat barcode. Dalam satu barcode kita bisa menampilkan beberapa menu atau beberapa gambar seperti itu. Hanya saja kita harus mengaplikasikannya atau membuat tampilan di Unity-nya, menunya harus banyak seperti itu. Jadi membuat menunya harus banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya barcode itu jadi kalau barcode-nya yang banyak, bukan barcode, istilahnya marker ya di sini kalau AR itu. Kalau markernya yang banyak, berarti biasanya tampilannya itu kamera saja gitu. Jadi cukup satu kamera, ada barcode banyak, itu bisa menampilkan beberapa molekul. Tapi saya di sini
dalam satu kamera dan satu marker bisa menampilkan beberapa objek seperti itu. Hanya saja di sini perbedaannya adalah dibuat suatu menu seperti itu. Jadi klik menu, perbedaannya ketika klik menu ini tapi marker yang tersebut sama akan menampilkan beberapa molekul seperti itu. Nah, ada juga keterbaruannya yang setelah saya menggunakan itu ternyata saran dari tugas akhir saya adalah bagaimana misalnya teman-teman itu bisa membuat AR tanpa marker seperti itu. Jadi istilahnya markerless. Sekarang sudah banyak dikembangkan AR tanpa marker gitu. Jadi markernya itu tidak terlihat transparan seperti itu, tapi sebenarnya itu ada markernya, hanya saja dibuat transparan, jadi seolah-olah tidak ada marker seperti itu. Begitu, Zaim. Iya Mbak, baik Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Mbak, izin nambahin Mbak. Boleh. Nah, berarti kalau misal untuk satu barcode itu satu molecule senyawa, itu bisa nggak Mbak? Jadi Bisa. banyak barcode untuk jenis-jenis berbeda-beda. Jadi kita mau scan, mau tahu senyawa bat pohon itu, selulosa misal. Ya. Nah, kita letakkan selulosa. Beda lagi dengan di batu, SO2 misal, letakkan S2. Beda-beda gitu. Bisa berarti Mbak? Bisa. Keren. Iya, nah itu dan itu sangat bisa sekali dan itu tuh jadi bahkan itu sudah mungkin yang versi lamanya itu seperti itu. Kalau versi lamanya jadi satu barcode itu atau satu marker itu satu objek. Tetapi yang keterbaruannya adalah di mix dengan aplikasi yang ada menu-menunya seperti yang saya buat. Nah, itu keterbaruannya. Jadi satu marker semua objek, dan keterbaruan ternyata dari yang aplikasi yang saya buat itu ada keterbaruan lagi, itu markerless. Nah, itu belum saya coba, tapi saya sudah cari-cari ternyata sudah banyak juga markerless. Dan asal mungkin teman-teman tahu, bagi kita di pendidikan, jika mungkin terlihatnya agak sedikit rumit gitu ya mendengar penjelasan ini, tetapi dari penelitian yang saya buat ini tidak mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Jadi hanya WiFi yang kita hanya kuota internet. Kalau misalnya tidak ada WiFi gitu, jadi unitnya itu harus secara online seperti kurang lebih. Jadi tidak mengeluarkan biaya apapun lagi selain WiFi tersebut gitu untuk pembuatan unitinya. Seperti itu mungkin. Baik, kita coba lanjutkan ke aplikasi-aplikasi yang sudah saya tadi sebutkan sebelumnya. Bagaimana cara membuat misalnya yang pertama itu tadi mungkin untuk di Word itu teman-teman sudah paham bagaimana membuat peta konsep seperti itu, bagan alir atau flowchart seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan masuk ke di sini ada yang sudah tahu Corel atau Corel Draw, teman-teman? Ada yang sudah mengotak-atiknya? Sudah. Ya, sudah. Oke. Nah, ini mungkin sedikit saya coba. Siap, mantap ya, keren-keren sudah ini ya Corel. Nah, kurang lebih untuk tampil Corel Draw ini seperti ini. Mungkin memang agak sedikit berat dan memerlukan proses instalasi yang cukup panjang seperti itu. Nanti teman-teman bisa membuat marker di sini dengan berbagai tools yang ada seperti itu sampai akhirnya bisa membuat suatu marker seperti itu. Bisa dicoba misalnya dari membuat kotak terlebih dahulu, lalu pola-polanya semakin tadi juga ini terlalu polos mungkin ya kalau misalnya jika dilihat seperti itu, bisa semakin rumit juga itu malah semakin bagus gitu. Pola rumit itu jadi tingkat pendeteksinya itu semakin cepat seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuat marker di sini seperti itu, atau misalnya bagi teman-teman yang karena Corel ini memerlukan spek yang lumayan pada laptop gitu, jadi bisa alternatif lain. Di sini saya bisa juga menggunakan Canva. Nah, di sini Canva.
Ada yang sudah tahu Canva? Ada yang sudah pernah membuat desain di Canva? Udah, tapi lewat HP. Apa? Gimana? Sudah, tapi lewat smartphone. Smartphone. Nah, iya kayak gitu. Boleh. Nah, ini nih yang jadi tidak menyusahkan keterbaruannya itu, kita nggak usah menginstal aplikasi sebesar apapun dan harus ahli misalnya di CorelDRAW. Kita juga bisa membuat marker di sini seperti itu. Nah, untuk kurang lebih banyak menu-menu di sini. Kita bisa membuat misalnya marker sebesar, bisa persegi boleh, bisa persegi panjang juga bisa seperti itu. Nanti teman-teman tinggal dibuat saja bentuk-bentuk yang diinginkan. Boleh dicoba saja, nanti kita minggu depan teman-teman membuat marker, lalu nanti kesulitannya di mana coba ditanyakan. Kalau di Corel menu ini misalnya tools-tools yang teman-teman butuhkan boleh ditanyakan, dicatat ketika mungkin kita ada waktu seminggu untuk pengerjaan dari marker ini seperti itu. Boleh kita, bagi teman-teman yang penasaran cara membuat AR, boleh menginstal aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu. Nah, boleh di sini teman-teman tinggal search aja di Google-nya canva.com, nanti keluar bisa login melalui email seperti itu. Kita buat marker seperti itu, boleh dengan pola misalnya tergantung teman-teman ingin serumit apa seperti itu. Kita buat kotak seperti itu sampai akhirnya misalnya nanti terbuat suatu marker yang tinggal save saja. Ketika sudah selesai membuat markernya, kita download di sini, dan mungkin kapasitas yang bagusnya adalah PNG-nya, kita tinggal download saja seperti itu. Jadi sudah ada, teman-teman sudah dapat markernya seperti itu. Ini tuh untuk pembuatan markernya. Selanjutnya juga tadi aplikasi yang sudah saya sebutkan. Ada Blender di sini. Teman-teman ada yang udah tahu Blender belum? Blender apa? Iya. Buat ngejus. Oh, 3D. Bukan buat ngejus ya? Buat desain 3D kan. Oke. Keren, sudah ada yang tahu ya Blender. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Blender di sini namanya mungkin istilahnya sama seperti alat untuk pelumat buah seperti itu, tapi ini adalah aplikasi 3 dimensi untuk membuat objek. Teman-teman bisa membuat objek di sini. Nah, ini mungkin kita coba dari awal. Nah, nanti ketika teman-teman membuka Blender itu nanti akan ada objek kubus sebenarnya yang ada kurang lebih seperti ini. Ada cube di sini. Nah, ketika membuka Blender, teman-teman akan tampil seperti cube seperti ini. Dan di sini karena kita misalnya ingin membuat molekul H2 misalnya. Nah, ini cube ini kan kita tidak memerlukan cube ini, bisa teman-teman hapus saja di samping kanan, jendela kanan ini ada delete, kita delete saja, dan kita misalnya memerlukan suatu bulatan seperti itu. Nah, di sini. Nah, untuk posisinya kita ngambil posisi, ada di sini ada location. Tinggal saja dibuat posisinya di 0, dan di 0. Seperti itu. Kita buat di sini, sudah. Oke. Nah, di sini kan gambarnya tidak terlihat halus, teman-teman. Nah, kita coba untuk, perhalus. Kita klik di samping kiri ada smooth, boleh. Oh ya, juga mungkin juga buat kita semua di sini saya menggunakan Blender versi lama, bisa juga teman-teman menggunakan Blender versi barunya. Untuk kurang lebih mungkin menunya ada semuanya, namun tata letaknya agak sedikit berbeda seperti itu. Jadi tergantung versi dari Blender tersebut. Nah, kalau tidak salah, saya juga silakan teman-teman juga mengunjungi website dari Blender-nya. Di sana kita bisa dengan mudah mendownloadnya dan menginstal aplikasinya seperti itu, tidak berbayar.
Nah, ini kita sudah mendapatkan molekul ini. Teman-teman bisa menggesernya ke kiri seperti itu dan bisa menggesernya juga ke kanan. Oke, nah ketika kita sudah buat ini, misalnya molekul H2 itu molekulnya ada dua, kan misalnya hidrogennya ada dua, kita coba duplikat saja. Nah, ada di sini berlarian. Coba, terlalu jauh. Nah, untuk posisinya kita bisa sesuaikan saja dengan misalnya ini di sumbu 0, kita buat di sini 00, tapi jaraknya kita buat 3. Dan ini kita juga buat di sumbu Y-nya, berarti ininya tetap sumbu Z-nya di 0. Lalu dibuat 3, 0 juga, dan dibuat ini kebalikannya -3. Kita sudah terlalu jauh ya, -3. Kita buat -1. Oke, kita buat 2 saja. Nah, ini hidrogennya sudah ada, misalnya teman-teman sudah bisa membuat molekul hidrogennya. Lalu kita coba, lalu batangnya dibuat dari apa? Kita coba dari silinder. Nah, di sini ada. Nah, lalu misalnya untuk rotasi bagaimana? Kita coba buat rotasi saja di sini. Nah, di sini kita buat 90 derajat. Nah, sudah. Kita posisi di nolkan saja, biar semuanya ada di tengah-tengah. Oke. Nah, lalu ukurannya itu kan terlalu besar untuk batang, misalnya dibuat 0,5. Semuanya kita buat 0,5. Oke. Ini panjangnya kita lebarkan. Seperti ini. Oke. Sudah jadi. Kita buat smooth saja di tools, lalu smooth. Oke, sudah jadi. Berikut molekul H2-nya. Seperti itu. Jika sudah selesai, teman-teman bisa ekspor saja dalam bentuknya. Nah, ini untuk ekspornya itu teman-teman harus menggunakan format FBX. Nah, format ini adalah yang digunakan untuk Unity itu, setahu saya atau kemarin saya membuat itu dengan format ini bisa ditampilkan di Unity-nya seperti itu. Jadi kita coba klik di FBX-nya, format FBX. Lalu kita coba save. Di sini kita ekspor FBX. Mungkin ya, ekspor FBX. Oke. Saya coba lihat dulu. Nah, di sini tadi yang kita sudah simpan itu tadi lupa memberi namanya. Di sini ada sudah ada file FBX di sini. Nah, nanti ini adalah objek yang akan kita masukkan ke dalam Unity-nya seperti itu. Oke, kita coba Unity-nya.
Jadi yang pertama tadi kita sudah memiliki bentuk unity-nya dan juga markernya. Oke, sejauh ini dari tadi pembuatan molekul ada yang ingin ditanyakan tidak dari teman-teman? Mbak, Boleh? saya mau bertanya. Boleh. Iya, kan saya pernah menemukan ini ya Mbak, kayak aplikasi untuk membuat molekul juga, tetapi bukan pakai Blender, tetapi namanya Avogadro. Nah, itu kira-kira kalau pakai selain Blender gitu bisa nggak ya Mbak, atau harus Blender saja gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ayu. Nah, untuk sejauh ini saya kemarin itu menggunakan Blender, lalu ternyata yang aplikasi terbarunya itu Gmol. Kita bisa menggunakan Gmol. Nah, untuk Avogadro itu, jadi sempat ada juga pertanyaan yang masuk. Kalau misalnya tadi kan hanya kita tuh kita itu membuat di Blender itu seperti mungkin ukurannya itu tidak sesuai ya. Kalau misalnya jadi hanya perkiraan, misalnya hanya terlihat oh ini molekul H2 seperti itu. Tetapi kan ada juga yang menginginkan misalnya kan setiap molekul itu ada ukurannya, ada panjangnya, ada diameternya seperti itu. Lalu itu seperti apa? Nah, kan biasanya itu kita bisa membuat molekul di Avogadro ya. Nah, itu sudah biasanya di aplikasi Avogadro itu dari ukuran molekulnya itu sudah ada, tetapi ternyata tidak bisa dibuat atau misalnya molekulnya nanti diekspor ke Unity. Setahu saya seperti itu. Jadi tidak bisa dari aplikasi Avogadro. Nah, mungkin lebih ditekankan juga untuk AR ini tidak, karena kalau Avogadro itu mungkin ke kimia komputasinya ya. Kita tahu misalnya ukuran dari suatu molekul seperti itu. Nah, untuk yang di AR ini kita hanya lebih diunggulkan pada media interaktif seperti itu. Jadi hanya menunjukkan bentuk molekul yang bisa kita gunakan seperti itu. Tetapi jika misalnya teman-teman bisa menemukan caranya, ternyata dari kita bisa menyesuaikan ukurannya seperti itu akan lebih baik lagi seperti itu. Nah, mungkin itu Ayu. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain lagi? Boleh. Permisi Mbak, izin nanya lagi boleh? Boleh, silakan. Zaim Muhammad. Masalah marker kan yang tadi dibuat. Suaranya kurang terdengar, mohon maaf. Masalah marker yang tadi itu kan bentuknya kotak ya Mbak? Apa? Nah, apabila diganti sama segitiga atau lingkaran atau bentuk yang lain, bisa nggak? Apanya? Gimana, mohon maaf? Markernya kan tadi bentuknya persegi ya? Iya. Ya, jadi persegi, terus di dalamnya itu ada persegi lagi banyak, begitu kan? Nah, apabila yang di dalamnya itu diganti pakai lingkaran atau segitiga atau yang lain, bisa atau tidak, Mbak? Baik. Siap. Terima kasih, Daim. Nah, untuk marker sendiri itu bebas ya sebenarnya. Jadi tidak hanya ditentukan dari misalnya harus persegi, hanya saja itu saya mengambil dari referensi suatu jurnal gitu seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bisa dicoba saja ketika misalnya teman-teman coba di Google-nya itu dibuka atau nge-search marker AR seperti itu, akan tampil seperti tampilan berikut ini. Jadi memang rata-rata sebenarnya persegi bentuknya untuk marker itu. Nah, ini marker ada yang seperti barcode seperti ini, marker AR. Nah, kurang lebih ini tampilannya. Nanti kita ada handphone tiba-tiba menyorot ke marker, ada suatu objek. Rata-rata memang marker itu bentuknya itu kotak seperti itu. Tetapi juga tidak membatasi sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mungkin mohon maaf ya, kita misalnya mohon maaf menyebut merek, misalnya pernah tahu nggak Coki itu ada hadiahnya kartu, tapi kartunya itu bukan marker kotak seperti itu. Jadi jadi gambarnya itu adalah kartun tersebut yang nanti akan muncul secara 3 dimensi seperti itu. Jadi bisa juga digambar, namun usahakan gambarnya itu
statis seperti itu. Jadi tidak seperti raut wajah manusia seperti itu. Jadi ketika bisa dari gambar, bahkan teman-teman juga mungkin dari baju kan banyak, misalnya baju yang ada muncul suatu objek AR dari baju, ada gambar dari gambar tersebut, nanti ketika disorotkan oleh kamera muncullah suatu gambar yang bisa bergerak seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas dari markernya hitam putih saja. Mungkin teman-teman yang nanti akan mengambil tugas akhir ada misalnya referensinya, biar keterbaruan pasti akan yang ditanya itu adalah ketika tugas akhir keterbaruannya dari yang penelitian sebelumnya itu apa, misalnya ya bisa jadi misalnya markernya tidak hanya berbentuk hitam putih untuk di media pembelajaran itu. Jadi biar lebih menyenangkan, misalnya sudah berbentuk gambarnya seperti tadi, misalnya H2, misalnya kita membuat marker H2, kita nggak apa-apa kita printkan marker bentuk H2 gitu, tetapi kan secara 2 dimensi seperti itu. Nah, ketika kita sorotkan tiba-tiba muncul dari marker tersebut secara 3 dimensinya seperti itu. Jadi itu akan lebih menarik sebenarnya, itu bisa dijadikan suatu penelitian lagi untuk mungkin di dunia game itu sudah biasa, tapi mungkin di dunia pembelajaran bisa jadi itu hal yang baru bagi kita semua seperti itu. Gimana tadi Zain? Oh iya, memang kebanyakan pakai kotak tapi tidak menutup kemungkinan dalam bentuk lain, berarti ya Mbak? Betul seperti itu. Iya, baik Mbak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ingin ditanyakan lagi? Sini juga saya akan mungkin menayangkan tidak hanya marker yang tadi, dari beberapa video lagi saya akan coba tayangkan. Objek akhiral. Dalam mengidentifikasi senyawa kiral dan akiral dapat diketahui berdasarkan objek dan bayangannya. Setiap objek memiliki bayangan cermin. Objek yang dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya merupakan benda yang akiral. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui banyak sekali benda akiral. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa objek akiral dengan bayangan cerminnya adalah identik. Objek geometris sederhana seperti bola, kubus, dan gelas merupakan contoh dari senyawa akiral. Sedangkan tangan kita masing-masing adalah kiral. Bila Anda melihat bayangan tangan Anda pada cermin, bayangan tangan kanan Anda adalah tangan kiri Anda. Namun kemudian tangan kanan Anda tidak dapat diimpitkan dengan tangan kiri Anda sehingga tangan kanan dan kiri Anda tidak identik. Ini menunjukkan tangan Anda adalah objek kiral.
Asas-asas yang sama mengenai chiral dan achiral juga berlaku untuk molekul. Sebuah molekul yang tak dapat diintipkan dengan bayangan cerminnya adalah chiral. Molekul chiral dengan molekul bayangan cerminnya merupakan senyawa yang berbeda. Sedangkan sebuah molekul achiral dan molekul bayangan cerminnya dapat diintipkan adalah senyawa yang sama. Mereka bukanlah isomer. Salah satu ciri struktur yang sangat lazim menyebabkan terjadinya chiralitas dalam molekul ialah bahwa molekul itu mengandung sebuah atom karbon sp3 dengan 4 gugus yang berlainan. Molekul semacam itu disebut chiral dan ditemukan sebagai enantiomer. Karena hal ini, maka sebuah atom karbon dengan 4 gugus yang berlainan disebut atom karbon asimetrik atau atom karbon chiral. Mungkin tadi mengenai AR chiralitas molekul. Nah, itu yang barusan itu adalah karya kakak tingkat saya tentang chiralitas molekul. Di situ juga kita bisa menambahkan, jadi intinya di sini jadi multimedia ya, tidak hanya misalnya medianya itu tidak hanya AR saja, tetapi ada juga seperti animasinya dan suaranya di sana bisa diinkludkan seperti itu. Jadi kita bisa membuat di AR tersebut suatu tidak hanya AR saja, bisa ditambahkan animasi seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu, ada satu lagi video. Oh, sudah. Videonya sudah. Baik, dari teman-teman ada yang ingin sejauh ini dari tadi awal sampai akhir ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Silakan. Oke, Sendika. Oh, ada yang ditanyakan lagi? Mbak, tadi itu apa Mbak yang diperlukan Vuforia? Apa? Gimana? Format gambar yang kita buat itu yang diperlukan Vuforia tadi apa Mbak? Vuforia. Filenya. Ya, yang diperlukan Vuforia. Kan tadi kita ini desain gambarnya kan di Blender. Ya. Nah, dari Blender itu gambar yang kita hasilkan kita ekspor kan. Nah, itu format apa tadi, Mbak? Formatnya FBX. FBX. Boleh di. Nah, ini ketika kita coba mengekspor file, kita coba ekspor. Ada beberapa di sini, ada formatnya itu ada 3D Studio. Nah, ini FBX-nya .fbx nantinya. Kita masukkan. Boleh teman-teman mengekspor di sini bentuk molekulnya, bisa dibuat terlebih dahulu. Kalau selain ini nggak bisa ya Mbak di Vuforia-nya? Nanti masuknya Unity. Kalau misalnya objek 3D itu nanti kita masukkannya ke Unity. Kalau yang Vuforia itu hanya marker saja. Iya. Berarti nggak bisa juga Unity-nya. Apa gimana? Kalau selain FBX? Nah. Adanya format apa lagi? Kira-kira? Misalnya gitu yang akan dimasukkan, atau misalnya Sendika udah membuat objek seperti itu dalam format apa?
Misal format kan ada gambar itu format PDF, JPG gitu kan, Mbak. Oh iya. Bisa JPG itu nantinya 2 dimensi seperti itu. Tapi untuk objek yang 3 dimensi, ya setahu saya gitu. Barangkali teman-teman juga misalnya ada yang lebih tahu bisa disampaikan di sini. Saya baru menggunakan yang FBX seperti itu yang bisa. Jadi ketika kita buat molekul seperti ini di Blendernya, nah nanti akan muncul di Unity-nya itu sama seperti ini gitu, tidak lebih. Nah kalau misalnya JPG bisa juga, jadi tampilannya seperti gambar yang tadi kita coba share lagi yang barusan yang saya menayangkan video itu kan ada gambar 2 dimensinya sebenarnya. Nah itu boleh, tapi kan bukan dalam bentuk objek mungkin ya. Jadi hanya nah ini nih, ini yang yang ada di belakang ini gambar bisa kita masukkan di sini, tapi 2 dimensi seperti itu pastinya. Jadi tidak kalau gambar 2 dimensi ya hanya misalnya sebagai layar aja yang ada di sini gitu, pembantu dari, tapi kita tetap harus memasukkan objek yang 3 dimensi di sini. Ya, Mbak. Gitu. Mbak. Ya. Ada pertanyaan lagi, Senika? Atau? Cukup, Mbak. Baik. Nah, termasuk tadi pertanyaan dari siapa, Muhammad Izam ya. Ya, tadi marker. Nah, ini salah satu marker yang memang tidak hanya hitam putih, salah satu marker yang berwarna. Nah, seperti ini mungkin contohnya. Untuk kita coba nanti minggu depan untuk include masuk ke Vuforia dan kita coba build di Unity-nya, ya teman-teman bisa juga ketika silahkan mengunjungi website Unity-nya. Di sana itu saya coba buka dulu. Di sana banyak berbagai versi dari Unity-nya. Unity 3D. Berikut teman-teman bisa mengunjungi untuk aplikasi Unity-nya unity.com seperti itu. Di sini nanti kita bisa download untuk Unity-nya, bisa scroll ke bawah. Kita misalnya coba klik dulu download arsipnya. Di sini itu nanti akan ada, jadi Unity itu kurang lebih ada banyak versi seperti itu. Nah, ketika saya membuat itu pada tahun 2019, nah di sini bisa terlihat dari yang sekarang 2021 juga upgrade-nya itu hampir seminggu sekali ada upgrade dari aplikasi Unity tersebut seperti itu. Sementara saya jauh pada tahun 2019 dulu 2019.4 saya menggunakan aplikasinya. Nah, mungkin nanti juga akan saya cobanya itu adalah Unity 2019.4. Karena ternyata ketika saya mencoba menginstal aplikasi Unity 2021 itu lumayan banyak perubahan yang sangat jauh berbeda seperti itu. Dan di sini semuanya bisa diinstal seperti itu. Jadi dari Unity dari pertama kali 3.x 3 sekian sampai sekarang terupdate juga ada di sini. Nah, silakan teman-teman mau misalnya mengulik selama seminggu ini, sebelum nanti saya minggu depan saya juga akan coba tampilkan bagaimana include-nya. Seperti itu, kita memasukkan objek ke Unity-nya, dan bisa juga teman-teman dari mencoba ini mungkin nanti menjadi saran teman-teman untuk membuat judul skripsi dari AR gitu, tinggal menentukan bagaimana bentuk objeknya itu yang akan dibuatnya seperti apa. Nah, ini untuk aplikasi Unity-nya silahkan di download. Namun di sini Unity ini lumayan berat
sekitar kalau tidak salah ada 6 giga kalau nggak salah. Jadi pastikan kapasitas dari personal komputernya itu adalah memadai seperti itu. Itu juga minggu depan kita akan coba menghubungkan marker ke mendapatkan kode marker seperti itu. Nah, di Vuforia ini. Website ini bisa dicari terlebih dahulu teman-teman, Vuforia websitenya, lalu website Unity juga silakan. Lalu ada juga tadi Blender, bisa di-download juga Blender di sini. Nah, tinggal di-download saja. Ini untuk aplikasi, ini untuk Unity-nya saya coba share. Ini Unity-nya. Lalu aplikasi Blender bisa di-download. Dan tadi mungkin yang satu lagi ada mungkin silakan teman-teman, saya sudah kirimkan link-linknya di samping kanan teman-teman. Dan mungkin saran atau misalnya sedikit tips dari saya bagi teman-teman yang ingin membuat media seperti AR ini, mungkin diusahakan untuk pertama itu ya, kadang kita menemukan mungkin IT ya, jadi karena nanti ada pengkodingan, jadi pengkodean seperti itu. Jadi ada beberapa yang emang cukup agak tidak mudah seperti itu. Tapi jujur saya akui, saya hanya belajar dari YouTube, tutorial YouTube saja seperti itu. Dengan ditambah masukan dari dosen-dosen sepertinya. Coba Pak kembangkan dengan misalnya animasi, bagaimana caranya, saya searching YouTube itu. Jadi benar saja, jadi saya tidak misalnya referensi dari atau misalnya dikerjakan oleh misalnya orang lain. Sebenarnya kalau misalnya di dunia pendidikan kan bukan ranahnya kita dalam IT seperti itu. Tetapi jika misalnya kita mau atau misalnya kita ingin mencoba, kenapa tidak seperti itu. Jadi silakan teman-teman, jika memang bidangnya di media atau misalnya senang untuk hobinya di ngotak-ngatik, pastikan teman-teman juga suka untuk membuat media AR ini seperti itu. Jadi nantinya bisa mengerjakan dengan baik dan menerima saran dan masukan dari mungkin dosen pembimbingnya teman-teman masing-masing seperti itu. Mungkin untuk yang selanjutnya kita coba lanjutkan minggu depan mengenai penggabungan. Tadi sudah media kita membuat objeknya, kita juga sudah membuat markernya. Nanti kita coba gabungkan antara objek marker di aplikasi Unity dan kita coba buat suatu aplikasinya seperti itu. Baik, mungkin jika yang ada ditanyakan silakan, masih ada waktu mungkin ya Pak, sampai mungkin kurang lebih 16 menit lagi. Apakah ada yang ditanya? Baik Bapak, saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih Pak, mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, terima kasih Bu Eva Nur Aisyah ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Berarti ini nanti mungkin ada perwakilan ya Ibu Eva yang membuat membuat marker ya. Kemudian membuat bentuk molekulnya atau apa ya. Jadi misalkan samain aja ya. Kemudian nanti minggu depan mungkin ada minimal satu orang ya yang gimana dari hasil yang dibuat, kemudian markernya sampai aktif gitu ya. Jadi bentuk molekulnya sampai aktif. Mungkin bisa ada perwakilan ya nanti ke depan, salah satu dari mahasiswa yang ada di sini ya. Kalau semuanya mau mencoba silakan, malah itu lebih bagus ya. Tapi paling enggak sebagai bentuk apresiasi ke Bu Eva ya. Nah, itu harus ilmunya harus kita praktekkan lah intinya.
Mungkin oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi ke Bu Eva, silakan. Oke, kalau belum berarti ada 3 tadi ya program yang harus diinstal dulu ya Bu Eva ya. Unity, Blender sama apa namanya Euphoria tadi ya. Euphoria ya. Ya. Euphoria itu websitenya Pak. Jadi nanti kita akan masuk coba ke websitenya. Mungkin yang utama itu mungkin Unity sama Blendernya jika ingin menggunakan. Ya. Ini ada yang tanya speknya itu kira-kira komputernya berapa, RAM-nya berapa? Spesifikasi. Kalau RAM-nya itu kurang lebih berapa ya? Saya coba nanti akan saya coba cek dulu mungkin ya Pak untuk RAM sekitar 4 kayaknya ya. Kayaknya mungkin sekitar 4 RAM-nya kayaknya ya. Iya. RAM 4 itu kayaknya udah lumayan lah. Kalau RAM 2 itu bisa cuman apa namanya kayaknya berat gitu kayak. Kalau 4 agak penting. Mungkin bisa nambah RAM. Kemudian sekarang yang kedua, komputer-komputer yang lama itu bisa pakai SSD ya. Jadi apa namanya untuk mempercepat larinya ya. Jadi komputer-komputer yang lama kalian bisa memang membeli SSD. Jadi apa ya daripada apa namanya harus install atau nambah apa itu, jadi RAM-nya dimaksimalkan ya, ditambahin, kemudian mungkin beli SSD itu adalah pilihan yang tepat daripada ganti laptop yang baru ya. Oke, ya sebelum diakhiri mungkin bisa 3 mahasiswa ngasih kesan-kesan ya, nanti dilanjutkan minggu depan hari Senin ya. Oh ya, kita foto bersama dulu ya. Mungkin saya minta tolong on-kan kameranya semua ya. Yang bisa ini karena ini buat apa namanya? Buat dokumentasi ya. Kira-kira yang bisa tampil semuanya siapa ya? Kalau di Bagus ini banyak yang nggak tampil ininya ya, videonya. Apa kameranya? Mungkin Dina lagi dipakai. Arnan mungkin Bagus bisa minta tolong untuk apa namanya? Fotoin apa namanya? Kegiatan hari ini. Baik, Pak. Ya, silakan. Oke, kita ya, mulai dari minta tolong. Ya. Slide pertama dulu, on cam dulu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide 3. Oke. Sudah ya. Sudah teman-teman dan Bapak, terima kasih. Mungkin yang pertama lagi ini banyak yang on. Kita ulang yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Arnan. Oke, mungkin kesan-kesannya hari ini. Silakan mungkin yang pertama dari Sendika. Gimana menurut Sendika? Apa namanya materi dari Bu Eva yang hari ini ya. Nanti kita lanjutkan ke depan juga. Silakan Sendika. Halo Sendika. Oke, ya Pak. Gimana kesan-kesannya? Apa namanya tentang AR ini? Ya, pertama saya sangat tertarik ya Pak, karena memang dari dulu saya mencari aplikasi yang gratis terutama yang bisa memvisualisasikan konsep kimia yang abstrak gitu Pak. Jadi setelah mendengar penjelasan introduction dari AR itu sendiri,
wah ini sebenarnya yang saya cari gitu nah Pak, kayak soal seperti itu. Yang kedua, ya mungkin karena sekarang semester 5 kan, udah ada metode juga, jadi udah ada bahan nih bayangan untuk skripsian atau apa. Nah itu, bersyukurnya bisa ini dapat ini bahan itu Pak. Jadi keren, intinya keren AR. Gitu, Pak. Oke ya. Ada lagi? Silakan. Andika, sudah cukup. I think enough. Andika bisa membuat judul, nanti dikonsultasikan ke Bu Eva ya. Kira-kira pas enggak materinya bisa atau judulnya, karena Bu Eva sudah membuat beberapa beberapa penelitian ya, jadi bisa konsultasi juga boleh ya via WA tadi ya, atau juga bisa jadi ahli media atau materinya juga bisa ya, karena udah pengalaman banget ya AR. Oke, selanjutnya yang lain mungkin 2 orang lagi, kira-kira siapa? Dari 2020 boleh silakan, atau mungkin masih 2019 silakan. Ada berapa angkatan Pak? Kira-kira di sini? Aslinya itu cuma 25 sekitar 26 atau mahasiswa yang ikut bahan ajar. Kemudian saya share ke beberapa angkatan yang lain, gitu kan. Ya alhamdulillah bisa ikut gabung ya. Terutama angkatan 2020 ya. Karena kalau angkatan 2020 juga bisa membuat judul skripsi dari sekarang ya. Jadi maksudnya mendalami AR-nya dulu sekarang, membuat produknya ya. Akhirnya pas besok skripsi itu medianya udah jadi gitu. Nah, medianya jadi kan dibilang udah tinggal setengah lagi lah ya. Kalau yang pengembangan gitu. Medianya jadi ya, skripsi tinggal setengah lagi. Karena apa? Pengolahan dan sebagainya itu di pengembangan nggak terlalu susah gitu ya. Nah, itu jadi bisa model seperti itu ya. Jadi bisa membuat judul-judul dulu boleh ya. Habis membuat judul mulai mendalami pelan-pelan membuat apa gitu kan. Jadi bisa ngajuin judul ke Bu Eva, bisa nanti ya minggu depan itu ya. Oke, silakan, mungkin perwakilan silakan. Yang sedang on cam mungkin silakan boleh menyampaikan. Oke, mungkin Arnan, silakan Arnan. Kesan dan pesan mengikuti kegiatan kuliah yang sekarang ini sangat luar biasa ya. Pertama, saya juga belum pernah berkecimpung melihat seperti ini. Oh, caranya ternyata buat seperti itu. Hanya kepikiran cuma kok bisa misalnya ada hadiah dari makanan apa terus disoroti pakai aplikasi HP, kok bisa muncul seperti ini. Oh, ternyata ada seluk-beluknya cara kita membuat tadi sudah jadi ada gambaran. Oh, ternyata seperti itu ya. Ternyata itu ada prosesnya yang bisa membuat gambar itu muncul. Jadi dari kita itu, walaupun kita hanya seorang bukan dari pakar IT ya, kita akan sekarang pakamnya di pendidikan, tapi kita dengan adanya ini kan bisa mengembangkan media pembelajaran. Mungkin media pembelajaran seperti ini sangat relevan ya untuk masa depan gitu. Karena kita juga kayak kegiatan yang abstrak-abstrak itu dengan depan bantuan media pembelajaran seperti ini, saya yakin masa depan pendidikan Indonesia misalnya anak-anak yang belajar kimia itu semakin lebih jelas gitu. Karena ini saya yakin AR ini bakal dikembangkan di depan. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Arnan kesan-kesannya ya. Jadi memang jadi tahu banyak ya. Mungkin yang Pokemon Go katanya ya yang pernah main itu, jadi hampir mirip seperti itu ya. Oke, mungkin yang perempuan kira-kira siapa yang bisa ngasih kesan-kesan? Yang perempuan silakan. Boleh angkatan 2019 atau 2020. Siapa ya? Bagus tunjuk aja. Ini pemalu semua ini kalau yang perempuannya. Misalnya Bagus tanya siapa ini? Ini ada 2020. Pratika, silakan Pratika. Gimana Pratika menurut Pratika? Iya Pak. Kesan-kesannya gimana Pratika? Kesan-kesannya kalau menurut saya sangat
menarik sekali Bapak. Sudah itu aja. Soalnya saya masih bingung Pak tentang AR-nya ini Pak. Jadi masih tertarik gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terakhir, Bila, silakan Sabila. Ya, Kalau silakan. dari saya pribadi sih menarik sih Pak untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. Karena juga seperti yang tadi Teh Eva jelaskan itu kan pembahasannya terkait dengan bentuk molekul ya Pak. Nah, bentuk molekul itu kalau misalkan tidak digambarkan dalam bentuk 3 dimensi, siswa itu sedikit kesulitan untuk memahaminya gitu loh Pak, bentuknya. Karena bentuk molekul itu kan 3 dimensi. Dengan adanya dengan adanya media pembelajaran seperti ini tuh pertama dapat memudahkan siswa dan juga guru, kemudian juga membuat guru itu menjadi lebih aktif dalam dunia konten kreator, kemudian juga guru jadi nggak gaptek gitu loh Pak. Jadi emang benar-benar unik banget sih untuk diteliti lebih lanjut. Cuman problemnya adalah tadi yang itu 6 giga sih ya Teh ya, itu berat banget. Untuk laptop itu lumayan 6 giga Adobe aja tuh yang 1 giga, 2 giga aja tuh kadang laptop udah ngadet-ngadet kan. Itu doang sih. Tapi bagus sih untuk diteliti lebih lanjut. Nggak ada salahnya untuk seorang guru untuk bisa membuat suatu media pembelajaran yang benar-benar bermanfaat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Gitu sih Pak dari saya. Oke, terima kasih Sabita ya. Jadi memang modelnya besar katanya ini. Kekurangannya mungkin itu Pak. Kekurangannya itu ya. Modelnya besar itu. Oke, mungkin kita akhiri untuk sesi diskusi ini ya. Intinya terima kasih ke Bu Eva Nur Aisyah ya atas waktunya, atas ilmunya ya, atas semuanya ya, sehingga kita bisa belajar. Mungkin yang jelas nanti video ini akan saya upload di YouTube juga ya, dalam arti untuk biar makin banyak yang bisa belajar AR ya, belajar kimia juga ya, terutama biar bagi mahasiswa itu mungkin bisa mendalami ya, jadi dalam arti karena memang penelitian tentang AR di Indonesia sendiri masih jarang ya, dalam arti belum banyak ya, karena tadi salah satunya modelnya besar gitu ya. Nah, tapi ya semoga nanti ada yang meneliti ya, entah gimana caranya disiasati biar lebih ringan ya. Mungkin itu dari saya. Dari Bu Eva, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mungkin dari saya kepada teman-teman mungkin tetap semangat mungkin ya Pak untuk membuat mungkin ini tujuannya kan ke tugas akhir ya, karena saya juga baru mendengar kemarin dari Dekan Fakultas Tarbiyah di UIN sebelum Jati Bandung ini katanya 70% dari dunia pendidikan itu adalah didominasi oleh IT. Tetapi setelah prediksinya seperti itu. Tetapi setelah berdasarkan hasil penelitian hanya baru kurang lebih sekitar beberapa persen saja yang menggunakan IT. Jadi keterbatasannya itu adalah di kemauan dari gurunya tersebut seperti itu. Sebenarnya ketika ada kemauan guru untuk misalnya membuat pembelajaran menjadi menyenangkan untuk siswa itu, dan itu akan dengan interaktif itu akan membuat memori jangka panjang pada siswa seperti itu. Jadi tidak membuat kimia itu menyeramkan atau misalnya hanya senyawa-senyawa saja yang mungkin membingungkan atau memusingkan seperti itu. Jadi kita mari kita sama-sama, kita sudah berada di dunia pendidikan, kepada teman-teman kita buat pembelajaran itu menyenangkan dan membuat siswa menjadi lebih semangat. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eva ya. Mungkin sebelumnya saya juga titip salam buat Bu Citra sama Pak Inverli ya. Pak Ferli, baik. Ya, oke ya. Kita akhiri untuk kelas hari ini, diskusi hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan di gelombang yang sama ya dengan Bu Eva ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih.